question. Tampilannya betul karena sih mau begini. Gak apa-apa. Oh, lagi. Salah. Untuk membuat heading itu convert to use section. Ini menjadi heading pertama. Edit nama heading. Semama heading 1. Save. Terus yang kedua, seumpama kita mau memasukkan tanggal. Jadi yang kita masukkan itu di tipe ini, kita pilih date question. Jika request answer kita centang, berarti yang ini kalau tidak diisi itu tidak bisa disubmit. Siap. Question tag untuk memberi nama question yang mau kita bikin. Semuanya ini kan untuk date question berarti tanggal. Tanggal. Untuk format pemilihan tanggal bisa dilihat di format ini. Saya bentar loading. Kita pilihnya yang DD, MM, YY. Jadi untuk D itu bulan, M tanggal, D tanggal, M bulan, dan Y itu sebagai tahun. Kita pilih yang formatnya tanggal, bulan, setelah itu tahun. Setelah itu save. Maka jadilah heading 1 ini. Yang ini dihapus saya. Nah, heading 1 itu berisi tanggal. Setelah tanggal apalagi semuanya mau kita isi penomoran. Jadi sebagai kode kode wilayah, tahu nggak? Iya. Untuk melakukan memudahkan algoritma jika kode 1 menuju ke semua kota maju, kode 2 menuju kota berkembang, itu kita menggunakan tipenya itu drop bottom, radio bottom atau multi check bottom. Kita penggunaan tipenya urut saja dulu ya. Pertama kita menggunakan drop question. Kita gunakan drop question untuk membuat kode wilayah. Kita tulis dulu judulnya kode wilayah. Add question untuk menentukan berapa sih kode nomor yang mau kita bikin. Seumpama biar cepat kita bikin 2 dulu. Untuk kode 1 dan kode 2. Atau bisa huruf A atau B. Kalau di sini saya menggunakan 1 dan 2. Setelah itu condition. Jadi question ini muncul apabila apa gitu. Untuk mengkondisikan kapan sih question ini muncul. Jadi kita menggunakan tool condition. Di sini ada add condition. Pertama select. Kan tadi kita sudah bikin tanggal. Jadi di sini cuma tersedia tanggal. Kita pilih aja tanggal. Setelah itu select. Ini itu untuk mengkondisikan. Jadi kalau was answered itu artinya tanggal ini muncul apabila question kode wilayah ini muncul apabila tanggal diisi. Jadi kita pencet was answered, terus kita save. Bagaimana kita memastikan bahwa yang kita buat ini work atau berjalan? Kita lakukan preview di sini. Untuk simulasi seumpama tampilan di Android itu gimana sih? Siap. Ada suaranya nggak tadi? Ada. Jelas suaranya yang mantap, jelas. Lainnya gimana? Jelas. Siap.
Nanti kalau ada yang bingung langsung ditanyakan ya. Ben nggak lupa akunya. Siap. Oke, Lip. Loading guys. Nah, ini kan tampilan yang di apa namanya? PC lah, PC apa no? Lah untuk kita melakukan simulasi di Android ini di kanan kan ada entry form dan interaktif preview. Kita pencet interaktif preview. Jadi tampilan di monitor apa ini? HP kita itu seperti ini. Kan pertama tanggal. Benar, kita keluar ini tanggal. Yang kedua kan kode wilayah. Tadi kita bikin kode wilayah itu muncul apabila tanggal ini diisi. Jadi ini kan sudah berjalan. Kode wilayah tidak muncul karena tanggal belum diisi. Coba kita isi ya. Klik ini atau bisa diklik di sini. Coba kita klik di sini aja. Set. Nggak bisa. Oh bisa. Set. Set. Les. Nah, kan keluar kode wilayah ini. Dikarenakan tanggal sudah diisi. Jadi perintah yang kita jalankan atau algoritma yang kita jalankan itu berjalan. Setelah itu kita lanjut untuk membuat. Masuk ke desain tadi. Mas ganteng, mas ganteng. Ayo. Oh, keton kucek-kucek lagi ya. Sebentar guys. Lanjut kita bikin algoritma selanjutnya. Kita menggunakan tipe radio bottom. Radio bottom itu adalah pengelompokan. Semua kita mau mengelompokkan kota dulu. Kita kan mau apa? Atau kecamatan atau apalah. Semuanya ikut. Kalau saya kan mengelompokkan kota. Jadi pertama kota maju. Membuat kuesioner untuk kota maju. Di kota maju itu ada apa aja sih? Kita tulis di sini. Semuanya kecamatan. Ada kecamatan Kabupaten Batang. Kabupaten Batang kan kota maju. Ini. Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Kita bikin dua aja untuk mempersingkat waktu. Ini untuk kota maju. Kota maju nanti kita kondisikan keluarnya apabila kode 1 diisi. Kondisinya kan kode wilayah. Select lah. Kalau tadi kan kondisinya kode wilayah apabila terisi maka keluar. Kalau ini kita kondisikan yuk. Kode wilayah keluar is apabila kota maju keluar apabila kode wilayah diisi dengan angka 1. Di sini jelas nggak? Jelas. Terima kasih. Bang Hedi sama Rita jelas nggak? Jelas, Lip. Nah, terus kita save. Nah, sudah Pak? Kita save. Keluarlah ini kota maju. Terus berikutnya untuk kode wilayah untuk nomor 2 kita bikin lagi. Pakai radio bottom juga ya. Ini untuk kota berkembang. Kita bikin aksesnya kabupaten yang termasuk kota berkembang. Semuanya Purworejo. Pintar. Semarang.
Kita lakukan add condition. Jadi kota berkembang itu muncul apabila kode wilayah ini terisi sebagai angka 2. Kita save. Nah, ini kan udah keluar. Terus kita mau preview, lihat berjalan nggak? Preview lagi. Ketinggalan nih. Yang ketinggalan nih. Engkau belani. Aku ngerekam, Dil. Ya. Ya Lul, kok ajari ya Lul. Saya lagi suwi. Wait, aku meh tekon. Iya, Apa? nganu wi. Tapi mau doa terakhir. Nah. Sekalian wae iki ngomongnya gen lading suwi iki. Ora, iki soalnya pertanyaannya akumulasi dari semua sing gua ajar iki. Oh iya, siap. Cek. Ini por. Kuwi ra atus katanya jenggokan di kuwi. Lanjut desain wae. Ora sing Ini suwi ya. heeh ya wis Lip. Cek. Anak connect server aja. Aduh. Iki aku besok presentasi piye iki? Offline Oh, wae, itu wis. Lip. Hah? Offline oleh kok. Oh. Oh, wingi pindah offline iso ngomong karo Mbak Anis. Ya Lul. Malah sing diutamake sing offline. Offline setelah online. Aduh, utama sing offline. Offline setelah online, Lip. Jadi Oh, siap. ACC-ne Dowi yo an. Misalnya. Lanjut membuat heading 2, oh. Ya. Ya. Di heading 2 namanya dulu H2 no. H2. Hah? Di H2 aku di sini saya membuat untuk heading 2 berisi untuk menginput gambar dan input koordinat lah ya. Iya, Lip. Nanti bisa kalian kembangkan ini. Untuk input gambar kita menggunakan image question. Di sini kan ada 2 pilihan, image dan image. Untuk image itu kita hanya dapat menginput 1 gambar, dan untuk image question kita bisa menginput beberapa gambar sampai yang kita inginkan. Tapi saya sarankan kita gunakan image question aja, soalnya kalau kita menggunakan image question, kalau kita plot di quantum gist itu gambar yang muncul itu gambar pertama yang kita ambil. Jadi kita lebih baik menggunakan image question. Kalaupun kita mau mengambil 2 gambar dan seterusnya, gunakanlah kita membuat 2 question text menggunakan image question. Jadi semua gambar itu dapat kita lihat di quantum gist. Kita pilih image question. Di image question ini kita lakukan algoritma. Jika ini tidak diisi, tidak bisa disubmit. Jadi kita centang requires answer. Terus add condition kita nggak usah, soalnya ini sudah masuk heading 2, heading setelah heading 1. Kita save. Selanjutnya kita buat lagi untuk lokasi. Untuk lokasi kita menggunakan location question. Location question lah. Ini juga kita lakukan algoritma, jika ini tidak diisi tidak dapat disubmit.
centang requires answer. Iya. Kita lakukan kondisi di sini, soalnya ini kan sebelum location itu di atasnya ada sub question. Kita add condition. Sub question sebelum location kan adalah image. Ini ora keluar ya. Ora metu. Ya wis kaya wae lah. Ora metu. Oh. Oh bener deh. Kok ora metu ya? Penane kota berkembang karo kita. Iki kayaknya. Was answer. Oh, belum dinamai ini. Untuk image ini belum dinamai. Lupa. Ambil gambar. Di sini kita beri nama ambil gambar. Kita save. Yang ini juga belum kita namain. Ini ambil lokasi. Nah, ini kan kondisinya sudah terisi. Lokasi tipe location question ini keluar apabila subbab ambil gambar ini terisi. Cara baca condition itu begini. Terus kita save. Nah, selesai kan kita sudah membuat sedikit contoh dari portal emulator. Terus kita mau preview work nggak? Kalau dijalankan, kita lakukan preview di sini. Nah, untuk preview seperti tadi kita bisa masuk menu interaktif preview. Tampilannya yang lebar aja. Nah, kita isi tanggal. Kita coba simulasinya dulu. Isi tanggal, berjalan pada wilayah. Kita isi 1, apa yang keluar? Kota Maju. Benar, di sini Kota Maju itu keluar apabila wilayah diisi 1, pada wilayah diisi 1. Terus apabila pada wilayah diisi 2, keluarlah Kota Berkembang. Kita gunakan Kota Maju aja. Kita isi Kabupaten Batang. Nah, kenapa di sini kok tidak keluar heading 2 setelah kita isi terakhir dari heading 1? Karena di sini kita membuat heading 2 berarti kita next ke heading berikutnya. Jadi kita pencet next. Ini ambil gambar. Cek. Di laptop nggak bisa ambil gambar punyaku. Di sini baik. Ekstrak dulu. Wekku sinyale elek juk dadet deh. Kayaknya wekku di sing elek dil. Wekku ya iya. Oh. Terus current location atau use map. Kita gunakan current location aja. Nanti untuk penggunaan ini bisa sharing bareng sama Mas Dwi sama Wahlul. Soalnya yang pernah aktif di lapangan. Iya. Kita gunakan current location GPS dan ya. Nah, kita submit. Nah, kenapa kita nggak bisa submit? Karena lokasi ini nggak terisi. Lah, di perintah kita kan apabila lokasi ini nggak terisi, kita tidak dapat submit. Begitu kira-kiranya. Gimana? Berarti kudu langsung di submit sih. Ora, maksudnya untuk apa? Untuk question ambil location kan tadi kita lakukan perintah ini harus terisi. Jadi kalau tidak terisi tidak bisa disubmit. Oh iya. Iya. Tadi kan kita tidak bisa submit karena lokasi ini tidak terisi.
Mm-mm. Kalau ini terisi baru bisa disubmit. Nah, perintah algoritma tersebut untuk meminimalisir kalau kita survei di lapangan dan kita lupa mengambil lokasi. Oh Jadi iya mungkin iya. seperti itu saja yang dapat saya jelaskan untuk teman-teman sekalian. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan? Aku sih po, sapa sih iki? Lip, Apa? nek ngene cara maksudnya nek umpama kan ngenaku kan scoring ya. Berarti kan ono angka-angkane. Heeh. Menjumlahkan angka saka hasil Heeh. kuwi ben nang kono otomatis. Berarti Piye? berarti ngene. Ore-orekan ki nanti. Nek ore-orek nanti. Ora iso ya. Oh, anu Lip, dadi umpama aku rumah siji hasilnya rumah kuwi hasilnya scoringnya siji. Toh? Heeh. Yuk ditambah loro. Mergone lebar jalane loro. Ya toh? Heeh. Ya engko ditambah meneh loro, berarti kan 5 hasilnya. Lagi men secara otomatis piye carane? Metune. Otomatis nek diisi omah iki hasil iki nek isi omah iki kalau iki kok. Nek kowe kan kaya mau ngerti. Heeh. Lip, gantian aku sing ngomong Lip. Ah, Tak jelaske. iya. Aku yo maksud omongane Wahdul. Ame sing tak tekon ki yo kuwi. Jadi Heeh. kan judulnya Wahdul adalah reklasifikasi. Ya. Heeh. Nah, Ya. saat reklas kita kan sudah mendapatkan hasil dari foto rumah, foto rumah, luas bangunan rumah, aset yang dimiliki, punya mobil atau tidak, punya kendaraan berapa. Nah, itu kan jawabannya ya, tidak, gitu. Nah, ketika kita yang sudah membuat M-Butter, pasti kan mengolah data di Excel untuk mengetahui. Oh iya benar. Untuk mengetahui itu layak untuk ditingkatkan menjadi kelas A, misal kelas B atau kelas C. Nah, mengolahnya kan di Excel. Tadi kan sudah kamu jelaskan kalau ini diisi, yang soal berikutnya muncul. Yang ini diisi, soal berikutnya muncul. Bagaimana seumpama kalau tidak mengolah data itu tidak di Excel, langsung di M-Butter. Jadi ketika kalau untuk itu, jadi ketika mobil ada mobil atau tidak diisi ya, pelebaran jalan atau tidak diisi ya. Ketika aja itu mencapai nilai 5, berarti pelanggan itu direkomendasikan langsung di M-Butter untuk menjadi kelas A. Ketika nilainya 4, direkomendasikan menjadi kelas B. Ketika nilainya 3, direkomendasikan nilai kelas jadi C. Jadi hasil akhir itu sebelum current location itu sudah ada hasil akhir ya, sebelum kita olah data di Excel kan di atas kan sudah ada nilai-nilainya, nilai ya tidak ya tidak. Jadi ketika hasil akhir itu sudah merangkum semua soal yang ada di atas sebelum ada soal current location. Iya. Nah, maksudnya seperti itu. Nek untuk biar otomatis di questionnya terisi itu, nek sepengetahuanku ya Wi ya, sepengetahuanku belum bisa Wi. Jadi kita perlu melakukan tindakan di question tersebut. Semuanya yang maksudnya kan ada mobil nggak? Terus pilihannya iya tidak, oke kan? Ya tidak. Terus untuk ya itu kita masuk skornya berapa, untuk tidak masuk skornya berapa gitu kan? Nah itu kita gunakan radio bottom itu yang titik-titik itu loh. Jadi kalau tulis biasa pakai text question atau pakai number question. Nah, jadi kalau kayak website atau terus jika terisi 1 terus ini otomatis ngisi 2, untuk seperti itu kelihatannya belum bisa Bi. Jadi mesti kita bantu lakukan pencet atau gimana gitu. Sebentar Mas Ali, sebentar.
yang apa? Yang keluar dari yang dimaksud itu yang apa? Ada nilainya 1, 2, 3 itu keluar dari itu. Kita yang saya maksud adalah ketika diisi yang di atas soal di atas diisi yang di bawah muncul. Iya toh. Terus yang di atas lagi diisi, yang di bawah muncul. Seperti itu terus. Iya toh. Nah, hasil akhir maksud saya adalah ada 3 pertanyaan misal di kelas-kelas itu. Apakah pelanggan tersebut dinaikkan kelas ke A, terus yang kedua ke B dan ke C. Oh, 3 soal. belum bisa, iso pra ya? Bisa, soalnya Aku mikir iki nek. Bisa, Mas. Soalnya kayaknya bisa. Pemunculan kan sudah gimana ya? Dari data-data yang di atas nanti ada 3 soal yang muncul. Nah, soal yang pertama adalah peningkatan kelas A, kedua B dan C. Ketika soal-soal yang di atas diisi semua dengan ya, maka soal kelas A akan muncul dan diisi ya atau tidak. Iya. Dan diisi ya. Tapi soal yang kedua dan tiga yang jadi B dan C itu tidak muncul karena di atas pilihannya semua ya. Saya balani saya mau kayak saya saurungi pipas. Kita ulangi. Kan sistemnya tadi kan ketika mengisi soal yang di atas, soal yang di bawah muncul kan? Iya. Itu kita sudah membuat sampai 20 soal. Benar. 20 soal dan soal 3 yang terakhir adalah direkomendasikan kelas A, direkomendasikan kelas B, direkomendasikan kelas C. Nah, seketika itu ketika 20 soal itu diisi dengan ya, soal pertama yang rekomendasi kelas A muncul dan pilihannya adalah ya dan tidak. Kita otomatis pilih ya karena 20 soal itu diisi oleh ya. Tapi ketika 20 soal itu diisi hanya 10 jawaban ya, soal rekomendasi kelas A itu tidak muncul. Tapi rekomendasi kelas B itu muncul. Diisi ya dan tidak. Iya, betul. Nah, ketika nanti di soal di atas diisi ya hanya 5. Itu soal rekomendasi kelas A dan B tidak muncul. Tapi rekomendasi kelas B itu muncul. Tinggal kita isi ya. Iya. Maksud itu. Betul. Maksud saya gitu. Karena ada rekomendasi. Seperti ini. Mungkin jadi ada rekomendasi dari waktu nembak. Kata ulang yang mana? Input nih. Tentang alif ngirim ke